Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kita semua bisa bersama-sama belajar, ya, bersama-sama berusaha menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Semoga dengan belajar ini kita semuanya bisa memahami apa yang Allah maksudkan dalam kitabnya. Dengan paham itulah kita berharap kita bisa melaksanakan, kita bisa mengamalkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, belum dapat Rafi? Oh sudah. Baik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar mempelajari ayat yang ke-6. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Baqarah ini dengan pernyataan yang tegas bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Artinya kita harus meyakini Al-Qur'an ini. Kita meyakini isi Al-Qur'an ini. Dan di situ disebutkan bahwa Al-Qur'an ini akan menjadi petunjuk, menjadi hidayah yang bermanfaat bagi orang bertakwa. Orang bertakwa ini tentunya beriman, ya. Kemudian mereka beriman kepada apa? Yang gaib. Bil ghaibi yuqimunas shalah. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Melaksanakan salat. Wa yuqimunas shalah. Mereka melaksanakan salat. Dan menginfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan menginfakkan harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka beriman kepada apa yang turunkan kepada engkau Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik. Mereka juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wabil akhiratihim yuqinun. Dan kepada akhirat mereka yakin. Inilah ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa yang Allah jelaskan dalam permulaan surat Al-Baqarah ini. Nah, setelah itu kemudian ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang golongan yang lain selain orang bertakwa, selain orang beriman, yaitu golongan orang kafir dan orang munafik. Di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un, sama saja, 'alaihim, atas mereka. Coba saya minta teman terjemahkan, ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, sawa'un, sama saja, 'alaihim, bagi mereka atau atas mereka, a'andzartahum, engkau Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, ya, kepada mereka. Am lam tunzirhum, Mereka yang tidak atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. mereka tidak akan beriman. Khatamallahu, Allah telah mengunci hati, Allah telah mengunci ala qulubihim, hati dan pendengaran mereka, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghishawatun, telah tertutup. Wa lahum, dan bagi mereka, azabun azim, azab yang berat atau pedih. Baik. Di sini As-Sa'di menerangkan tentang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ke-6 ini yukhbiru ta'ala annal ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua annal ladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir, yaitu utusifu bil kufri, mereka disifati dengan sifat-sifat kekufuran. Wal subigu bihi,
dan mereka diwarnai dengan sifat-sifat kekafiran itu. Wasara wasfan lahum laziman, sehingga hal itu menjadi sifat yang melekat kepada mereka. Orang-orang kafir itu mereka memiliki sifat-sifat yang menuju kepada kekufuran. Mereka juga diwarnai dengan kekufuran itu sampai melekat dalam diri mereka. La yardi'uhum anhu radi'un wa la yanji'u fihim wa'zun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak percaya kepada rukun-rukun iman, mereka ini tidak akan bermanfaat kepada mereka nasihat yang diberikan kepada mereka. Dan juga tidak akan mencegah orang yang mencegah mereka. Wala la yardi'uhum anhu radi'un. Tidak ada yang bisa mencegah orang yang mencegah mereka. Mereka melakukan apapun, tidak ada yang bisa mencegah mereka. Wala yanji'u fihim wa'zun. Dan tidak ada orang yang bisa menasihati mereka. Nasihat wa'zun. Walaupun nasihat yang baik, tapi mereka tidak akan mendapatkan manfaat. Orang kafir seperti itu, ikhwah. Orang kafir itu tidak akan bermanfaat nasihat kepada mereka. Mustamirruna ala kufrihim. Mereka terus-menerus terus-menerus dalam kekafiran. Fasawaun alaihim, maka sama saja bagi mereka andartahum. Kamu wahai Nabi Muhammad memberi peringatan kepada mereka. Jadi walaupun di sini redaksinya adalah kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jadi tidak hanya untuk Nabi Muhammad. Aulam tunzirhum la yu'minun, atau engkau Nabi Muhammad tidak memberi peringatan kepada mereka, orang kafir itu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kita ya, misalnya memberikan peringatan kepada orang kafir, walaupun tidak, sama saja bagi mereka, mereka tidak akan beriman. Itu sifat-sifat orang kafir. Wa haqiqatul kufri huwa, hakikat dari kufur ialah al-juhudu lima ja'a bihi rasuluh, yaitu menentang atas apa-apa yang datang pada Rasulullah Nabi Muhammad. Allah membawa Al-Quran, Allah membawa ajaran Islam, Allah membawa pandangan-pandangan terbaru ya, pandangan-pandangan baru bagi orang-orang kafir, tapi mereka menentangnya. Mereka menentang semuanya, au jahada ba'dahu. Mereka tentang semuanya atau mereka tentang sebagiannya. Oh, enggak ada ya? Belum ada. Astagfirullah. Enggak ada di situ? Di sini ayat 11 sampai 15. Halaman berapa? 32. Oh, enggak ada ya. Oh. Saya kira ada. Tapi di sini ada dari Afro ya? Ada. Tapi penjelasannya enggak ada ya? Coba lihat. Coba dibantu. Nuril dibantu. Ada nggak yang saya jelasin tadi? Ini. Baik, saya lanjutkan. Nanti akhir Nuril bantu ini ya. Saya lanjutkan. Jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang menentang ajaran Rasulullah, baik semuanya secara keseluruhan maupun sebagiannya. Makanya kalau misalnya ada orang yang beriman sebagian tapi tidak beriman sebagian, itu tetap saja mereka disebut sebagai orang kafir, gitu ya. Contohnya orang ingkarus sunnah ya, tidak percaya sama sunnah misalnya. Itu kan sebagiannya percaya, sebagian tidak, maka tetap kafir. Fasawaun alaihim andartahum aw lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Fahaula'il kuffar la tufiduhum ad-da'watu. Maka bagi orang kafir itu tidak akan bermanfaat bagi mereka dakwah, gitu ya. Dakwah bagi mereka tidak bermanfaat. Illa iqamatul hujjati alaihim, kecuali menegakkan hujjah-hujjah kepada mereka, hujjah-hujjah yang kuat. Teman-teman sekalian, sebenarnya juga di sini diterangkan oleh As-Sa'di bahwa ayat ini juga untuk bisa dikatakan menghibur Nabi Muhammad dan juga para nabi-nabi, termasuk para dai-dai.
Wa kana fi hadha qat'an li tam'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim wa annaka la ta'sa 'alaihim wa la tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin. Jadi di mana Rasulullah sangat ingin agar orang kafir ini beriman. Rasulullah sangat ingin ya, terutama para pemuka-pemuka kafir, mereka masuk Islam. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan Abu Jahal ya. Dua Umar ini, Abu Jahal maupun Umar bin Khattab didoakan oleh Rasulullah agar mereka masuk Islam. Sangat ingin Rasulullah itu menjadikan orang-orang kafir sebagai muslim, terutama mereka-mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi. Seperti Abu Jahal yang memiliki pengaruh kuat ya, Umar bin Khattab ya. Kemudian Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Pemuka-pemuka Quraisy sangat ingin Rasulullah untuk menjadikan mereka Islam. Sebagaimana dalam surat Abasa juga digambarkan, saking pinginnya Rasulullah agar orang-orang kafir ya, terutama para pemuka Quraisy masuk Islam sampai Abasa bermuka masam ketika salah satu sahabat ya bertanya di mana beliau kedudukannya mungkin tidak seperti pemuka Quraisy lain. Nah, di sini Rasulullah sangat ingin gitu ya, sangat ingin agar pemuka Quraisy orang kafir ini masuk Islam, beriman gitu ya. Wa annaka la ta'sa 'alaihim. Jangan engkau bersedih wahai Nabi Muhammad atas apa yang mereka lakukan. Jadi orang kafir itu walaupun didakwahi kok ternyata mereka tidak beriman, tidak perlu bersedih gitu ya. Wa tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin. Dan jangan jadikan dirimu itu binasa. Jangan jatuhkan dirimu kepada kebinasaan, kerugian karena apa yang telah mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sifatnya seperti itu. Tidak akan beriman mereka ini, gitu ya. Tsumma dzakara al-mawani'a al-mani'ata lahu min al-imani faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penghalang-penghalang yang mana menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah. Ketemu teman-teman? Alhamdulillah. Tadi enggak ada ya. Jadi apa yang menyebabkan orang kafir ini kok tidak mau beriman gitu ya? Nah, ini juga sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita ya. Pelajaran bagi kita seorang beriman, walaupun kita sudah beriman, ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ini seperti orang kafir sifat-sifatnya gitu ya. Diberi peringatan malah tidak mau ikut gitu ya. Tidak taat gitu. Nah, mengapa ya orang kafir ini tidak mau beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka. Ai taba 'alaiha bi tabi'in la yadkhuluha al-iman wa la yanfadu fiha. Yaitu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala mengunci di atas hati mereka sehingga tidak bisa masuk iman ke dalam hati mereka dan tidak sampai iman itu kepada hati mereka. Karena hatinya sudah dikunci gitu ya. Maka ibarat pintu, kalau sudah dikunci, iman itu tidak akan masuk ke dalam ruangan itu. Nah, Allah sudah mengunci hati-hati orang kafir itu sehingga tidak beriman dan tidak sampai kepadanya. Fala ya'unu ma yanfa'uhum. Walaupun misalnya sesuatu yang bermanfaat, secara umum ini bermanfaat, peringatan ini bermanfaat, tapi untuk mereka tidak menolong sama sekali. Wala yasma'una ma yufiduhum. Mereka juga tidak mendengar apa-apa yang bermanfaat untuk mereka. Apa-apa yang bermanfaat, la yasma'un. Yang seolah mereka enggak mendengar gitu ya. Tidak mendengar, walaupun sebenarnya mendengar tapi dikatakan tidak mendengar. Walaupun mereka mendengar tausiah, tidak mendengar seolah-olah. Teman-teman, walaupun di sini ada yang menyampaikan kultum gitu ya, kita seakan-akan tidak mendengar, walaupun terdengar tapi enggak mendengar gitu. Maksudnya tidak bermanfaat. Tidur. Apalagi tidur gitu ya. Nah, jadi ini ciri-ciri orang kafir. Nah, kita lihat dalam diri kita. Kita ini termasuk orang yang mudah dinasihati atau termasuk orang yang tidak mudah dinasihati. Nah, hati-hati nih. Jangan-jangan kita kayak orang kafir nih. Kita tidak kafir gitu kan. Tapi kok mirip-mirip orang kafir. Nah, ini hati-hati gitu ya. Tapi kita kok sifat-sifatnya kok mirip mereka. Nah, ini hati-hati. Kita dikasih nasihat tapi kita enggak mau berubah. Kebal gitu kan. Kasih nasihat dari tengah kanan, keluar dari tengah kiri. Teman-teman yang ngasih kultum di sini berbusa-busa, tidak ada perubahan misalnya.
Dari kemarin banyak ya yang disampaikan, termasuk masalah kebersihannya yoga nantinya kan. Nah, ini juga masuk nggak nasihat itu kepada hati gitu kan? Jangan-jangan mental gitu. Ada kunci di hati kita. Hati-hati. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti mereka. Tidak hanya dalam pendengaran, wa ala absarihim ghishawah. Ay ghisha'un wa ta'un wa akinatun tamna'uhum min nadhri alladhi yanfa'uhum. Kepada penglihatan mereka ada tutup gitu ya, ada penutup. Ghishawah ini sama ya, ghisha'un wa ghita'un wa akinatun ini sama. Penutup gitu ya, ada tutup, ada penutup. Tamna'uha minan nadhri, yang melarang kita untuk melihat alladzi yanfa'uhum, yang bermanfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Maksudnya tidak bisa melihat seolah-olah tidak bisa bermanfaat untuk kita. Melihat tapi enggak bermanfaat, mendengar tapi enggak bermanfaat. Enggak ada manfaatnya gitu. Enggak ada efeknya kepada kita. Itu sama seperti enggak melihat, sama seperti enggak mendengar. Makanya kadang-kadang orang yang kesel gitu kan, apa ya, kalau kata-kata kasar kan, mana matamu sampai segitunya gitu. Kayak gak melihat kamu ya, kamu nih kok kayak gak melihat, kok gak berubah-berubah, kok gak ada action gitu ya, seolah gak melihat gitu. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad saddat alaihim. Nah, jalan-jalan ilmu ya. Jadi mendengar teman-teman, melihat ini adalah jalan ilmu. Mendengar tausiah, membaca buku misalnya, melihat ya. Ini adalah jalan-jalan ke ilmu, jalan-jalan ilmu dan jalan kebaikan. Orang kalau mendengar kebaikan, membaca hal-hal yang baik, ini adalah sebuah jalan ilmu dan jalan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Qasadat alaihim, tertutup oleh mereka, tertutup atas mereka. Ilmu tertutup atas mereka, yaitu dari mendengar, dari melihat. Fala matma'a fihim wala khairu yurja' indahum wa innama mana'u dzalika wa sadat anhum abwabul iman bisababi kufrihim wa juhudihim wa ma'anatihim ba'da ma tabayyana al-haq. Jadi seolah tidak ada keinginan, tidak ada keinginan dalam diri mereka, dan tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka, dan mereka menolak itu. Mereka menolak kebaikan-kebaikan itu. Tidak ada keinginan, tidak ada kebaikan diharapkan oleh mereka, dan mereka menolak. Dan telah tertutup atas mereka abwabul iman, pintu-pintu iman tertutup kepada mereka. Dikunci soalnya kan. Bisababi kufrihim wa juhudihim wa ma'anatihim ba'da ma tabayyana lahumul haqq. Disebabkan oleh kekufuran mereka dan penentangan mereka ya. Penentangan mereka sesudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Sudah ada penjelasan, hidayatul bayan. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa nuqallibu afidatahum aw absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin. Dan kami membolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pertama kali. Wa hadza 'iqabun 'ajil. Ini adalah azab yang Allah segerakan di dunia. Jadi azab bagi orang kafir itu teman-teman, di dunia yang dekat sekali itu Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka Allah tutup. Ini adalah azab. Ini adalah siksaan. Kemudian Allah di sini jelaskan ya. Tsumma dzakara al-'iqabul ajilah. Kemudian Allah menyebutkan siksaan yang diakhirkan, yang nanti gitu. Apa itu? Walahum adzabun azim. Bagi mereka azab yang pedih. Wa huwa adzabun nar, yaitu azab api neraka. Wa sukhtul jabbar. Kemurkaan Allah yang maha perkasa, al-mustamirru ad-daim, yang terus-menerus, yang abadi. Jadi nanti untuk orang kafir itu abadi teman-teman. Tidak ada ceritanya orang kafir bisa masuk surga sama sekali. Orang beriman masih bisa masuk surga dengan dilebur dulu di neraka. Tapi hati-hati, saya nggak apa-apa Ustaz masuk 1 hari aja di surga, di neraka. Hati-hati, 1 hari sama dengan 1000 tahun, masya Allah. Di akhirat, saya nggak masuk neraka, nggak apa-apa 1 hari aja Ustaz. 1 hari, berani, gitu kan? Siap 1 hari, sama dengan 1000 tahun. Wah, ngeri sekali. Kita hidup di dunia mungkin ada yang 100 tahun, tapi nggak ada yang 1000 tahun, nggak ada. Nggak usahlah satu hari, 1 jam aja sudah banyak itu ya. Dibagi 24, 1000 itu masih banyak gitu kan. Lama sekali pokoknya.
Apalagi orang kafir nih selama-lamanya, ad-daim. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang introspeksi diri kita gitu ya. Kita ini bukan orang kafir memang. Tapi apakah memang kita ini mendapatkan azab atau peringatan lah kalau kita mungkin, atau azab juga enggak? Bisa juga. Yaitu azab di dunia. Yaitu kalau orang kafir, Allah menutup hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka. Kalau kita bagaimana? Kita ini dikasih motivasi, nasihat, tapi nggak mempan diri kita itu. Kita tetap aja malas-malesan ya. Sudah dikasih nasihat bermacam-macam nggak mempan gitu. Karena hati kita bermasalah. Termasuk ya tidak semangat beribadah. Tidak semangat beribadah, sholat nggak semangat gitu ya. Kemudian baca Quran nggak semangat. Tahajud nggak menikmati gitu ya. Nah ini orang yang tidak mendapatkan nikmat, tidak mendapatkan lezat beribadah, ini juga bagian dari azab. Makanya Ustaz Arifin Ilham pernah mengatakan, apa musibah yang paling besar bagi kalian? Musibah yang paling besar bukanlah karena mendapatkan kekurangan harta, karena misalnya ada bencana alam seperti gempa, seperti itu kan di Cianjur ya, atau banjir. Itu bukan musibah bagi kita yang paling besar. Itu musibah memang, tapi musibah yang paling besar bagi orang beriman adalah mereka sholat tapi tidak menikmatinya. Mereka tahajud tapi mereka nggak melakukan kelezatannya. Mereka melaksanakan ibadah hanya sekedar mengerjakan saja, tidak mendapatkan kenikmatan. Itu juga bagian dari musibah. Nah kita juga begitu, jangan. Kenapa kok hati kita ini susah dinasihati? Kenapa kok beribadah kok nggak menikmatinya? Gitu ya. Hati-hati, jangan-jangan Allah sudah memberikan azab kepada kita. Jangan Allah memberikan siksaan kepada kita. Semestinya orang beriman menikmati nih ibadah. Semestinya mudah diingatkan, gitu ya. Bercucuran air matanya ketika dia idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza apa lanjutannya? Wa idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan Allah ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Kita bagaimana? Apakah kita termasuk orang beriman atau tidak? Atau imannya yang masih bermasalah imannya gitu ya. Masih abal-abal. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang orang munafik. Nah, ini sama nih. Jangan-jangan kita juga munafik nih, hati-hati gitu kan. Kita bukan orang kafir, Ustaz. Iya, tapi kok mirip-mirip gitu kan. Kita bukan orang munafik, tapi kok mirip-mirip. Nah, wa minan nasi, dan di antara manusia, ada yang yaqulu, mereka berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, kepada hari akhir, tapi hakikatnya tidak beriman sebenarnya. Mereka berbohong, mereka menipu. Yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka hendak menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu melainkan menipu diri sendiri. Tidaklah mereka menipu Allah. Tidaklah mereka menipu orang-orang beriman, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidak mereka merasa. Mengapa begitu? Nanti ada penjelasannya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah kemudian menambahkan penyakit itu ke dalam diri mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, atas apa yang mereka dustakan. Wa alam anna an-nifaqa huwa idharul khairi wa ibtanus syarri. Ketahuilah bahwa nifaq, munafik ya, munafik itu orangnya. Cuma dalam kamus bahasa Indonesia ya, munafik itu terkadang dimaknai tidak sekedar orangnya, sifatnya juga munafik. Tapi dalam bahasa Arab sifatnya itu nifaq. Masdarnya itu nifaq ya. Nifaq atau sifat munafik, kita artikan begitu aja ya. Sifat munafik adalah idharul khairi, menampakkan kebaikan, wa ibtanus syarri, dan menyembunyikan kejahatan. Nah, nih, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Itu makna nifaq gitu ya. Kita sering menampakkan kebaikan-kebaikan tapi menyembunyikan kejahatan. Itu ya, secara umum. Tapi di sini dijelaskan tentang nifaq ini, wa yadkhulu fiha ta'rif an-nifaq al-i'tiqadi wan nifaq al-amali. Jadi ada yang disebut sebagai nifaq i'tiqadi, munafik secara
keyakinan. Ada juga an-nifaq al-amali, munafik secara perbuatan. Kalladzi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi, di mana ada ciri-ciri munafik. Ini sudah terkenal ya, masyhur. Tapi kita ini perlu introspeksi. Kita ini jangan-jangan munafik juga gitu ya. Memiliki sifat munafik, dan ini mungkin tidak sampai i'tiqadi, mungkin tidak sampai kepada munafik keyakinan, tapi jangan-jangan kita masih masuk ke munafik yang amali gitu ya. Yang perbuatan-perbuatan munafik itu ada dalam diri kita. Apa contohnya? Idza hadatsa kadziba, berbicara dusta. Pernah enggak kita berdusta? Secara pekerjaan kita munafik gitu kan. Karena munafik ada dua, munafik secara keyakinan, yang kedua munafik secara pekerjaan, amalan. Nah, pekerjaan yang bersifat amalan ini seperti ini, yang nampak, yang zahir gitu ya. Idza hadatsa kadziba, jika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika dia dipercaya dia khianat. Nah, ini yang mungkin sering ada dalam diri kita. Walaupun kita tidak munafik secara i'tiqadi, tapi bisa jadi munafik secara amali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, dan jika dia bertengkar, berselisih dengan orang lain, fajara, maka dia meledak-ledak, meluap-luap, marahnya sangat berlebihan. Nah, ini juga ciri munafik. Makanya kalau bertengkar biasa aja gitu kan. Jangan sampai meluap-luap. Ini ciri munafik. Nah, wa amman nifaqul i'tiqadi, kalau nifak atau munafik yang keyakinannya sudah nifak ya. Menyembunyikan kekafirannya padahal dia kafir, ngakunya beriman, itu adalah i'tiqadi, al-mukhriju an dairatil Islam. Atau al-mukhraju an dairatil Islam. Adalah orang yang atau sifat munafik ini akan dikeluarkan dari daerah Islam atau dari Islam. Maksudnya adalah tidak termasuk orang Islam, berislam mereka ini. Kalau memiliki nifak i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Fa huwa alladhi wasafa Allahu bihi al-munafiqina fi hadhihi surati wa ghairiha. Yang mana ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada munafik-munafik ini, jenis ini, i'tiqadi ini ya. Fi hadhihi surati wa ghairiha, di dalam surat ini dan juga yang lain. Walam yakun an-nifaqu mawjudan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Dan sifat munafik ini teman-teman, di masa Rasulullah, kalau kita kilas balik kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada di zaman Nabi Muhammad ketika di Mekah, sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wala ba'dal hijrah, bahkan setelah hijrah pun tidak ada orang munafik. Hatta kanat waqa'atu Badrin wa adharahu Allahul mu'minina wa 'azzahum, yaitu adanya munafik ini setelah perang Badar, perang pertama yang sangat menentukan, perang yang walaupun sedikit hanya 300 mengalahkan 1000 orang kafir. Dan di sini Rasulullah sampai berdoa sehusu-husunya ya, bahkan ada doa yang sampai Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak mengalahkan orang kafir ini, maka engkau tidak akan disembah lagi. Sampai segitunya ya doa Rasulullah SAW. Saking sangat berharapnya menang. Karena kalau waktu itu Badar ya, perang Badar ini kalah, habis Islam teman-teman, habis Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menangkan, dan karena menang Badar ini efeknya luar biasa teman-teman. Madinah kemudian Islam, banyak yang masuk Islam setelah menang perang Badar. Tapi kemudian ada di antara mereka pura-pura masuk Islam gitu ya, karena mereka takut gitu kan, takut nanti mereka akan keselamatan mereka. Wa adharahu Allahu mu'minina wa 'azzahum, Allah menangkan orang beriman, memuliakan orang beriman. Fadhalla man fil madinati mimman lam yuslim, maka orang yang tidak berislam mereka menjadi hina. Fa adhara al-islam ba'dahum khaufan wa mukhadi'atan wa taqwa dama'uhum wa taslama amwaluhum fakanu jadi ada orang-orang Madinah yang mereka menunjukkan keislaman di depan Rasulullah dan para sahabat. Tujuannya apa? Agar pertama karena takut dan juga mereka berusaha menipu orang beriman, orang beriman. Kemudian mereka juga berusaha agar selamat darah mereka tidak dibunuh gitu ya. Dan juga selamat harta-harta mereka. Jadi ini adalah karena urusan dunia. Mereka menyembunyikan kekafiran karena faktor duniawi. Karena memang waktu itu
banyak banyak Madinah itu masuk Islam secara berduyun-duyun setelah perang Badar. Tapi orang munafik menyembunyikan kekafiran mereka. Jadi mereka orang kafir aslinya. Orang kafir tapi pura-pura masuk Islam, pura-pura beragama Islam. Fakanu bayyana adharul muslimina fi dhahiri annahum minhum. Mereka mengaku di depan orang-orang Islam bahwa mereka orang Islam, mereka kaum muslimin. Wa fil haqiqati laisu minhum. Tetapi sebenarnya mereka bukan termasuk orang yang beriman. Familut fillahi bil mu'minina an najala ahwalahum wa wasfahum bi awsafin yatamyazuna biha li alla yaghtaru bihim al-mu'minun wa yanqamu aidan an katsir min fujurihim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka ya dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan sifat-sifat orang orang munafik ini dan membedakan mereka dari yang lain ya, agar orang-orang beriman hati-hati terhadap mereka ya, terhadap sepak terjang orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka, menelanjangi mereka, orang-orang munafik ini. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik khawatir Allah turunkan kepada mereka ayat surat gitu ya, yang menerangkan tentang hati isi mereka. Jadi orang munafik takut gitu kan. Takut Allah kabarkan apa dalam hati mereka. Fawasafahumullahu bi aslil nifaqi faqala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada mereka, memberikan sifat-sifat mereka, menjelaskan sifat-sifat mereka. Yang mana ada dalam ayat ini ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir. Di antara manusia, orang munafik maksudnya, ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yawmil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim, mereka hanya berkata dalam lisan-lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, yang mana tidak ada dalam hati-hati mereka. Faqtabahullahu biqaulihi wa ma hum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala membuka tabir mereka bahwa mereka berbohong tidaklah mereka beriman. Li'annal iman al-haqiqiyya ma tawatu'u 'alaihi qalbu wa lisan. Karena apa? Karena iman yang benar adalah dari lisan dan hati, teman-teman. Makanya orang-orang munafik ini secara lisan mereka beriman, tapi secara hati mereka tidak beriman. Nah, harusnya dua-duanya nyatu gitu kan. Harusnya dua-duanya nyatu, jangan sampai salah satunya tidak gitu. Orang beriman seperti itu. Wa inna ma hadza mukhadi'atun lillahi wa li ibadihi mu'minin. Sesungguhnya orang munafik ini berusaha untuk menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, teman-teman. Mengapa disebut penipuan? Al-mukhadi'ah. An yadhharu al-mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtinu khilafahu likay yatamakkana min maqsudihi mimman yukhadi'. Jadi kenapa disebut penipuan? Karena orang munafik ini berusaha menunjukkan kepada orang yang ditipu ya, yang mana sebenarnya dia sembunyikan dalam diri mereka sesuatu yang lain. Orang menipu kan begitu ya. Orang menipu seperti misalnya menjual beras, ditampakkan yang luar itu bagus-bagus tapi isinya ada batunya. Teman-teman yang beli beras misalnya ada batunya di dalamnya. Atau beli barang-barang buah, ditampakkan yang bagus di luar, di dalamnya ada yang busuk. Itu disebut menipu. Nah, orang munafik juga begitu. Mereka menampakkan dalam zahir mereka orang beriman, tapi dalam hati mereka tidak. Jadi jangan juga kita salahkan orang yang mengatakan munafik loh. Jangan salahkan juga. Mungkin maksudnya adalah munafik dalam artian amali, tidak sampai i'tiqadi. Karena munafik seperti itu ciri-cirinya. Mereka berusaha menipu gitu ya. Menipu dengan lip service mereka, dengan omongan mereka. Fahaula'il munafiquna salaku ma'allahi wa ibadahu hadal maslak. Itulah orang-orang kafir, mereka berjalan di atas jalan orang-orang yang seperti ini. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan para orang beriman. Fa'ada khada'uhum ala anfusihim. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penipuan mereka kepada diri mereka sendiri. Wa hadza minal ajaib.
Ini adalah yang ajaib ya, suatu yang luar biasa, yang ajaib. Li'anna al-mukhadi'a imma an yantajja khada'ahu wa yasul lahu maqsuduhu aw yuslim la lahu wa la alaihi. Biasanya kan orang menipu itu akan bermanfaat untuk dirinya ya. Apa yang dia inginkan tercapai gitu ya. Dia selamat. Tapi kemudian wa huwa la ya'ada khada'u ala anfusihim. Tapi sebenarnya ya kembali kepada mereka. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makri li ihlaki anfusihim wa idhariha wa kaidiha. Li'anna Allah Ta'ala la yadrudu bi khada'ihim syai'an wa ibaduhum ini la yadruhum kaiduhum syai'an. Kenapa mereka disebut menipu diri mereka sendiri? Karena ternyata apa yang mereka lakukan tidaklah memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali dan tidaklah memberikan mudarat juga kepada orang-orang beriman gitu ya. Sehingga ya fala yadumina anna sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang sudah menipu diri mereka sendiri. Dan ini juga berakibat kepada nanti di akhirat gitu ya. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi ternyata ya penipuan mereka tidak berhasil dan mereka malah yang celaka di akhirat nanti. Nah, inilah yang disebut mengapa kok orang-orang munafik ini ya menipu diri mereka sendiri. Menipu diri mereka sendiri. Oleh karena itulah ya, kalau kita misalnya mau berusaha untuk terhindar ya dari sifat munafik ini, janganlah kita berusaha seperti mereka, gitu ya. Jangan seperti orang-orang munafik yang berusaha menipu Allah dan Rasulnya, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Jangan kita ada tabir gitu ya. Bagusnya seperti itu. Tidak ada bohong, tidak ada janji yang diingkari dan amanah betul-betulan. Sehingga kita selamat dari sifat munafik ini, teman-teman. Yang berapa azan? 4:04. Oh, masih ada ya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Ada? Oh, silakan. Tadi kan kalau yang marah secara berlebihan itu munafik juga. Kalau kita kayak dizolimi atau kayak kita ya begitu, itu bagaimana? Kayak kita dibully atau mahal itu, berarti kita munafik. Padahal kan kita membela diri. Dibully, kemudian? Itu yang dibully bisa-bisa terus dijadikan bahan tertawa. Kalau kita marah kan wajar. Apakah wajar atau enggak? Yang di sini ini yang dimaksud di sini adalah ketika bertengkar, ciri-cirinya tadi ya. Ciri-ciri orang munafik itu kan wa idza khasama fajarah gitu ya. Meledak-ledak atau meluap-luap. Ya marahnya enggak sampai berlebihan gitu maksudnya ya. Tidak sampai berlebihan. Berarti orang kan tadi ada berbicara dusta, berjanji diingkari, khianat, pernah dihianat, kemudian ketika berselisih atau bertengkar meluap-luap berlebihan. Kalau misalnya marah, oke, silakan, wajar. Tapi jangan sampai meluap-luap gitu loh. Berarti kalau misalnya saya yang kayak suami istri, misalnya selingkuh gitu, itu berarti itu emosi sekali. Apalagi membunuh nggak boleh ya. Itu lagi-lagi itu ciri-ciri munafik akhir. Orang yang beriman nggak begitu gitu loh. Amarahnya nggak sampai seperti itu gitu. Makanya Rasulullah juga bersabda kan, la taghdab walakal jannah, ya kan? Jangan marah, bagimu surga. Jadi ternyata tak menahan marah bisa jadi surga gitu. Jadi kita itu ciri-ciri munafik kan tadi itu ya. Yang kalau misalnya kita mau aman, jangan sampai kita berlebihan dalam marah itu aja. Termasuk sedih juga jangan berlebihan kan. Marah juga jangan berlebihan. Sedih jangan berlebihan. Hal-hal semuanya jangan berlebihan. Mencintai jangan berlebihan. Membenci juga jangan berlebihan, katanya gitu kan. Mencintai berlebihan malah nanti membenci parah gitu kan. Membenci berlebihan juga nanti malah mencintai gitu. Karena seperti itu sifat manusia. Nah, tadi juga jangan berlebihan intinya. Baik.
saya mana tadi ya. Jadi di sini ya yang disebutkan mengapa mereka disebut menipu diri mereka sendiri, dan karena mereka tadi mana tadi? Summa fil akhirati lakum adzabul alim. Jadi mereka ini di neraka ternyata di akhir nanti mendapatkan azab gitu ya. Wala syu'un bidzalik. Karena kedengkian mereka, karena kebodohan mereka. La syu'un bidzalik. Tapi mereka tidak merasakan gitu. Tidak merasa bahwa mereka menipu diri mereka sendiri. Ini pernah saya ketika ini ya, dalam Facebook tuh ada komen-komen gitu kan. Ada orang yang masa ada orang menipu diri sendiri gitu kan. Masa ada orang menipu diri sendiri sama menipu orang lain kan? Ada, saya bilang. Apa buktinya ini? Orang munafik. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka hendak menipu Allah, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Termasuk kita, kalau kita berdusta, mungkin kita merasa menipu orang lain. Enggak, saya enggak melakukan itu. Kita kan dalam diri kita kan timbul pemikiran sudah mengelabui dia, ya kan? Sebenarnya enggak. Hakikatnya adalah kita yang terkelabui, karena nanti akibatnya di akhirat nanti gitu kan. Dengan kita melakukan itu ternyata kita yang kena gitu ya. Kita yang kena gitu. Jadi ini menipu, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Seperti itu. Dan tadi kalau yang tadi itu ya, itu ciri-ciri munafik yang al-amali, tidak sampai kepada yang i'tiqadi ya. Tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, tidak. Jadi orang-orang kalau bilang munafik loh, jangan langsung sakit hati. Oh, maksudnya ini adalah munafik dalam artian amali saja, bukan i'tiqadi. Kalau i'tiqadi bahaya. Sama seperti Abdullah bin Ubay itu. Mereka dari neraka yang paling bawah kalau sampai munafik seperti itu. Tapi kita hati-hati, jangan sampai kita tadi itu, jangan sampai kita seperti orang kafir. Seperti orang kafir sifatnya, jangan sampai seperti orang munafik. Ada lagi? Silakan. Dalam hubungan suami istri itu ada rampok namanya. Rampok. Ya. Oh. Kan suami itu ada hak untuk melindungi istri. Iya betul. Oh ya betul. Nah. Kalau melawan itu apakah termasuk kalau termasuk munafik, dan kayak gimana ya? Kayak agak sejalan sih. Soalnya kalau orang sahid membela hartanya, membela keluarga, termasuk istri, terbunuh itu termasuk sahid. Apakah termasuk munafik gitu ya? Jadi misalnya ada seorang suami termasuk itu marah-marah. Oh. Ada rumah tangga yang kerampokan. Perampokan tadi ya. Terus misalnya kerampokan, terus melindungi harta, melindungi istri, kemudian marah gitu ya. Apakah itu termasuk munafik dengan marah itu gitu ya? Dan juga padahal kalau misalnya pun kita mati membela harta dan istri harta itu, ketika melawan para perampok itu ya, penjahat itu, kita mati syahid gitu ya. Apakah munafik ya? Insya Allah enggak ya. Karena kan di sini juga ada keterangan khosoma ya, bertengkar atau berselisih. Mungkin kalau di sini kan tadi nggak masuk ya. Pertama tadi seperti yang disampaikan kayak Adi itu, yang dimaksud di sini kan meluap-luap ya. Fajar meluap-luap. Jangan sampai berlebihan lah intinya marahnya. Nah kalau misalnya dalam kasus ini kan itu ada yang tidak masuk juga, itu bertengkar ya. Maksudnya ada perselisihan lah. Kalau itu kan bukan kan? Itu kan bukan bertengkar lagi ya. Itu mengancam keselamatan jiwa, harta dan lain sebagainya. Itu kan ada dalam maqasid syariah, hifdzun nafas ya, hifdzuddin, bahkan hifdzul mal ya, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga agama. Itu malah wajib. Jadi ada marah yang malah wajib gitu ya. Malah kita wajib untuk marah. Kalau kita nggak marah malah salah gitu ya. Nah itu termasuk yang marah yang justru perlu gitu marah itu. Apalagi misalnya istri diganggu
malah ini ya, malah nggak marah, malah diem. Nah, ini bermasalah berarti dalam dirinya. Justru marah itu ada tempatnya. Marah ketika seperti itu malah benar gitu. Kalau nggak marah malah salah, ya kan? Jadi kalau nggak marah malah salah. Jadi yang dimaksud dalam pertanyaan tadi nggak seperti itu. Ini kan bertengkar, kemudian berlebihan marahnya. Kalau kasus ini kan nggak seperti itu. Soalnya ini marah yang dibolehkan. Seperti itu ya. Enggak termasuk. Ada lagi? Silakan. Misalkan kalau masalah agama, Oh, menarik. Boleh nggak marah dalam hal agama gitu ya? itu kan dia termasuk berselisih dalam agama itu gimana? Yang dimaksud berselisih dalam agama itu seperti apa? Misalkan dari ini, kamu kok gini dan kamu kok gini. Non Islam maksudnya. Non Islam, orang selain Islam. Soalnya nggak masuk kategori itu ya. Kalau misalnya agama kita dihina, justru perlu dimunculkan marah itu. Karena kan kita ada giroh di situ kan, ada kecemburuan, ada memang orang yang berpendapat Allah tidak perlu dibela, gitu kan? Allah tidak perlu dibela. Ya, memang Allah tidak perlu dibela, tapi kan kita perlu menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini mencintainya, gitu kan? Kalau ada orang yang menghina, mencaci maki, masa kita nggak ada kecemburuan? Wong orang yang kita cintai, istri kita, anak kita lah ya. Nggak punya anak ya. Orang tua lah ya, orang tua punya ya. Orang tua dilecehkan gitu kan, saudara dilecehkan orang lain, masa kita nggak ada rasa marah, kita nggak ada rasa, kan orang yang kita cintai, sama Allah dan Rasulullah kita cintai nih. Ini bukan masalah tidak perlu dibela, orang tua nggak perlu dibela, dia hebat, dia punya backingan, bukan masalah itunya gitu. Tapi karena kecintaan kita, karena bentuk cinta kita kepada mereka, sehingga kita berekspresi seperti itu, marah gitu. Walaupun marahnya ini bermacam-macam, jangan juga marahnya itu adalah mencelakakan, seperti itu. Jadi bisa kita katakan wajar lah, dan malah perlu kita itu marah. Adapun nanti tingkat perlakuannya seperti apa itu berbeda. Misalnya marah tapi kemudian menembak orang kafir yang nggak salah juga, itu nggak masuk. Yang dimaksud marah luap, tidak sampai seperti itu. Salah dalam mengekspresikan setelahnya gitu ya. Ada orang marah tapi menulis gitu kan, marah dengan doa gitu kan. Seperti itu. Insya Allah nggak masuk ke kategori ini hal-hal kayak gitu itu. Soalnya ya. Sekarang cukup teman-teman ya. Sudah. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa Allah selamatkan dari sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nakhtatim bilhamdalillah wa kafatul majelis. Alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.